Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulimi fid din. Fid darain amin. Al-Fadhil Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa dhurriyyatihi wa sahbihi wa ila ma'alimna wa syaikhina. Mu'allif hadzal kitab. Syinawa al-Bantani wa mu'allimina wa syaikhina bi Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wal maqalatu sadisata asyarah, perkataan utawa hikmah kalam nomor 16 yang kika ditoki la inna syahwata tusayyirul muluka abidan fa inna man ahabba syai'an fa huwa abduh wa sabru yusayyirul abid mulukan. Itu buaki bahwa inna syahwata, syahwat kayak dito, syahwat keinginan-keinginan diri kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, kepada hal-hal yang bisa menjerumuskan kita kepada sesuatu yang dilarang oleh Allah. Tusayyirul muluk abidan, syahwat bisa menyebabkan menjadikan seorang raja menjadi hamba sahaya. Karena syahwat seorang raja yang sudah punya pangkat, derajat, kedudukan, kehormatan dan sebagainya, karena syahwat hawa nafsunya bisa seperti hamba sahaya. Jika ditodak mah ki norok meloloh, norok patuh, teti gendeng karena syahwat. Kenapa? Karena fa inna man ahabba syai'an fa huwa abduhu. Karena orang ketika mencintai sesuatu, maka orang itu akan menjadi hambanya. Baabeun beten kula sareng perajunan ketika seneng deka dunya, maka kita akan menjadi hamba dari dunia itu. Misal cek terlona on di kendaraan, cek terlona ngobe na penyaman kendaraan selebih saya misalkan sehingga apa yang menjadi pikiran dan benak kita dalam ate beten kula sareng perajunan, tecukna beten kula sareng perajunan kini kabon dek remes terlo endia kendaraan lakos yang malam tager tahun yang kebektoh kita diperbudak oleh keinginan kita. Bahkan naudzubillah dari saking terlona endi dunya, bahkan napa istana napa nyaman menghalalkan segala cara. Nika saya tak kenging berat cerita. Innaman ahabba syai'an fahuwa abduhu. Orang ketika menyintai sesuatu maka akan menjadi hambanya. Sama ketika kita misalkan seneng seseorang manusia, seneng manusia, cinta mati, ya maka akan menjadi hambanya. Ero soro desa iya boy, karena seneng pak bapak nih misalkan, karena pun seneng, karena pun cinta ka bu ibu, soro na penyaman rakora ndek boy, soro nih kan ndek boy karena pun seneng.
Kenapa? Karena dasarnya adalah syahwat. Syahwat itu membalik, menjadikan seorang raja sebagai hamba. Diperbudak oleh keinginannya, diperbudak oleh angan-angannya, diperbudak oleh hawa nafsunya. Wasabru yusayyirul abid mulukan. Sedangkan kesabaran akan menjadikan seorang budak sebagai raja. Kenapa? Karena dia bisa mengontrol semuanya. Li'annal abda bisabrihi yanalu ma yurid. Karena seorang hamba ketika dia bisa mengendalikan kesabarannya, maka dia akan mendapatkan apa yang dia inginkan. Sabar, alon-alon asal kelakon, ya, tek kleteen lako napa nyaman long popolong ni seguni, alhamdulillah bisa akhirnya ngobengin metepak rumah, bisa akhirnya ngobengin sepeda, bisa akhirnya macam-macam karena pelan-pelan dan penuh kesabaran. Demikian juga santri dengan kesabarannya akan mendapatkan apa yang dia inginkan, apa kesuksesan dunia akhirat. Sabar ini ada 3. Kesabaran itu ada 3. Sabar atas musibah, sabar atas melakukan ketaatan, as-sabru 'alal musibah, was-sabru 'alat ta'ah, was-sabru 'anil maksiyah. Jadi 3. Sabar nika estona beda telok para hadirin, bahwa pertama itu adalah sabar melakukan ketaatan, ya. Sabar dalam melakukan ketaatan. Betul kulo sareng perajunan muntandi kesabaran ala konin taat dekat Allah, ibadah dekat Allah, yakin dan kula. Yakin sobung orang apa sah. Oh tabu apa sah tapi ki nginom ngakan benaben nginom berengah ngakan. Kita kira nang terangan tan. Tak kira nang terangan. Ame masuk ke berung, totop berungah pesen kopi le. Kenapa? Karena tidak sabar. Kalau kita tidak sabar maka tidak akan pernah kita menjalankan ketaatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Menjalankan ibadah dengan Allah butuh kesabaran. Butuh ketenangan, butuh keikhlasan. Kau tuh sabar berarti. Kegela. Apa sah? Sabar. Ki abid duhur, penyaman maghrib. Tepak tedung benaben, ngiding napa nyaman adan duhur tebuk napa tekerjot maghrib lah padahal gitu duhur niki nyaman sap itu dentek bila adan maghrib. Jadi selama bulan Ramadan nika satu-satunya adan yang dirindukan adalah adan maghrib. Satu-satunya adzan yang dirindukan adalah adzan maghrib. Mun di luar bulan Ramadan, napa? Sobung yang dirindukan. Bongguan sobung. Malah mun berdering adzan, bal adzan lah iku. Sabar atas dalam ketaatan. Kedua, sabar anil musibah. Nah, dari musibah kita harus sabar. Sabar dari musibah ini kada rumah maksudnya. As-sabru 'alal musibah fi saudamatil ula, yaitu ketika pertama kali tertimpa musibah abe kadito batan kalau serang berajudan kadito langsung mengembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah apapun itu kita kembalikan bahwa segala sesuatu ini milik Allah.
Segala sesuatu hakikatnya adalah milik Allah, maka Allah yang berhak untuk mengambilnya. Nah, itu para tretan. Sabar itu seperti itu. Ketika pertama kali kita mendapatkan ujian, dapat musibah, langsung engak dengan Allah. Ya Allah, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, syukur aki. Ya Allah, astagfirullah. Masya Allah. Engak langsung dek ke pangeran. Benih napa nyaman tak neremah deka musibah saya dialami. Ini keberatan. Yang terakhir as-sabru anil maksiyah, sabar dalam menjauhi maksiat. Kuda orang ada ajakan-ajakan misalkan untuk melanggar, untuk bermaksiat dengan Allah, menahan untuk tidak melaksanakan kemaksiatan enggak itu. Nih kenyamanan juga sabar. Nah ini sudah di anak penyaman seperti yang dikisahkan kisahnya Nabi Yusuf. Ala tara ay ala yasilu ilmuka ila qissati sayyidina al-karim ibnul karim Yusuf As-Siddiq bin Yaqub As-Sabur ibn Ishaq Al-Halim ibn Ibrahim Al-Khalil Al-Awwah alaihim salam wa Zulaikha fa innaha ahabbat sayyidana Yusufah ni ayatal hub wa huwa yasbiru ala makriha wa adhiyatiha. Gimana Nabi Yusuf sabar ketika Allah menguji Nabi Yusuf. Dalam surat Yusuf ampun diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama kali Nabi Yusuf kadito mempeh para tretan para hadirin. Mimpi matahari dan rembulan dan 11 bintang bersujud kepada Nabi Yusuf. Mimpi Nabi Yusuf. Bada bulan, bada matahari, bada 11 bintang asujud dengan Nabi Yusuf. Nabi Yusuf matur ke abanah. Ya abati, wahai bapakku, saya melihat anni arafil manam, saya melihat dalam mimpi bahwa ada rembulan dan matahari serta 11 rembulan bersujud kepadaku. Saya pun Nabi Yusuf. Kemudian katipun apa? Abana kadito para tretan. Tabuna abana lajak ta cerita ke sapa boy. Qala ya bunayya la taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan kau ceritakan kepada siapapun. Karena abana pun ngerteh bahwa wah ini Yusuf akan menjadi orang besar, orang yang dipandang, orang yang menjadi pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Yakub pun sadar dari itu. Singkat cerita para tretan seperti yang kita ketahui Nabi Yusuf gadito napanya mana? Jadi tafsiran dari mimpi kadito rembulan, matahari dan rembulan dan 11 bintang bersujud kepada Nabi Yusuf, maksudnya apa? Bahwa keluarganya abana Nabi Yakub bareng ibunya, umiknya serta 11 saudaranya itu semuanya akan menghormat kepada Nabi Yusuf. Ini kan. Kemudian nyamana tretan 11 napanya mana 11 saudara kak dito melihat Nabi Yusuf ini kok diistimewakan oleh abahnya, karena memang abahnya ngerti bahwa Nabi Yusuf ini nanti akan jadi orang besar, sehingga dijaga betul oleh Nabi Yakub. Iri 11 keluarga kak dito para tretan kak dito akhirnya ingin membinasakan Nabi Yusuf. Kemudian Nabi Yusuf ya cek, ayo anu baik Yusuf kita bumi hanguskan, kita binasakan di muka bumi ini. Patiin Yusuf gampang nak itu. Bola bersih Yusuf, loncain mainan je patiin. Mau tu sebabon, lah deh buang ning tengah hutan atau di marola jauh. Tapi nanti kita ngomong kepada abah kita, kepada Nabi Yakub kalau Yusuf ini dimakan hewan buas. Ayo kita ajak Yusuf untuk berburu.
Nya izin ke Nabi Yakub keluar apa sesaudaran kali itu tantretan ego. Abah sebenarnya berat hati tapi karena sudah dipaksa ya wis saya nggak jegongku ya jong adin banja eki bang ya ajak berburu ya bang di tengah hutan sup bening dina sup ini Yusuf anu bro ini tikel para tretan kemudian Nabi Yusuf kayak itu buang dalam somor buang dalam somor sebab ke somor bayi ya. Male bisa temu orang deki mai sambi do malah tak ngurus kemudian tretan gele tretan kanto membawa darah yang palsu wakilah kadito darah kambing yang dilumuri kepada bajunya Nabi Yusuf jadi kelampi Nabi Yusuf pontut nih kaba laporan ka abah ada sobung nama Yusuf palsu nih kawan difitnah ya. Kemudian akhirnya Nabi Yusuf apa nyaman aban sedih nih kampuk tenang ya sedih. Singkat cerita Nabi Yusuf ditemukan oleh seorang rombongan pedagang. Ketika rombongan pedagang gak itu ngalak aing dalam somor gak itu Ita cok tembena, manusia ya. Ki ngode Nabi Yusuf, ki gini para tretan. Ayo sambil belanya, mepolaria bisa memanfaatkan bagi kita, jangan binin gitu, sambil. Dopak ke Mesir, nikah tretan ternyata napanya jual pas Nabi Yusuf, itu budak, budak. Jual Nabi Yusuf jual semeleh. Kebetulan adalah dalam riwayat disebutkan Serapon Kitfir Al-Aziz Kitfir Al-Aziz ini termasuk Perdana Menteri Raja Mesir pada waktu itu Perdana Menteri Raja Mesir karena rajin enggak itu nikah menyarankan ini bawa beli saja ini mungkin ini bisa bermanfaat bagi kita dan bisa kita angkat jadi anak oh iyalah beli kelaban cat jual modal berarti karena oleh nemu anak pungutan ya pun semakin jual sehingga akhirnya Nabi Yusuf besar berkembang menjadi orang yang sudah dewasa genteng Nabi Yusuf dalam napanya mana keterangan kitab kayak itu gendeng Nabi Yusuf memang tiada duanya cuma kalau membandingkan dengan ketampanannya Rasulullah bagaimana keterangan kitab mengatakan kalau kita bandingkan dengan ketampanannya Rasulullah bagaikan rembulan seperempatnya ini untuk Nabi Yusuf 3/4 untuk Rasulullah bagaikan rembulan yang mungkin bulan purnama kalau kita belah seperempatnya untuk Nabi Yusuf 3/4 untuk Rasulullah umat tak sebunggarin apa mangkan buat coba buk kepi nah akhirnya Nabi Yusuf itu tumbuh dewasa mulai cobaan datang para tretan ya Nabi Yusuf coba difitnah kelaban apa dicoba sareng Allah dapat cobaan kesenengin sareng rajinah Perdana Menteri gele si asmannya Zulaikha kesenengin cok genteng Nabi Yusuf rayu masuk ke dalam kamar hanya berdua Nabi Yusuf bareng rajin gitu kemudian ketika berdua di dalam kamar kayak itu dipergoki oleh Kitfir Al-Aziz kayak itu Perdana Menteri apa mensuk mau duan bintang bini wah Yusuf kemudian saya rajina Kitfir Al-Aziz kayak itu iya ya Yusuf ya anu kok ya padahal
bini kayak itu saya ngajak orang yang macam kok orang kok perkosa anu punten dulu tahun punten menolak Nabi Yusuf, membela punten pula ngajak recek akhirnya dibawalah untuk diadili Nabi Yusuf. Nah, kemudian ketika diadili gak itu para berhadirin Nabi Yusuf gak itu ada pembelaan dari seorang hakim gak itu. Coba cek mun kelambin Nabi Yusuf. Yusuf itu beda seyade berarti bener Nabi Yusuf ya. Keng mun se beda se budi berarti Nabi Yusuf se lecek. Kenapa mun se yada se beda berarti etaje jet bareng se bini. Nah, ini berarti jet etaje. Mun salah ya berarti mun terbalik ya berarti Nabi Yusuf bener. Akhirnya ternyata dijelaskan Nabi Yusuf akhirnya benar ternyata. Mereka perhatikan. Wes tersebarlah cerita itu. Wah. Ternyata istri seorang perdana menteri telah merayu hambanya, merayu budaknya. Kemudian tak terima serapun istrinya Zulaikha ini kan yang mana asmane Zulaikha kan itu tak terima. Kemudian karena tidak terima, cakancan sini bini gitu, yolo kepi, muntro tahu ke Yusuf riya. Yuk ketengongku Yusuf panggil setuju ke istana. Yusuf suruh keluar sudah depak ke istana beri napa nyaman pun buah-buahan dan pisau karena kan dihidangkan buah-buahan dan pisau tepak namanya ngombe buah-buahan kayak itu pak keluar Nabi Yusuf keluar benih buah nase potong tapi tangannya. Wah, akhirnya ini juga akhirnya difitnah lagi Nabi Yusuf. Wah, ini yang menyebabkan kekacauan Nabi Yusuf. Akhirnya dimasukkan dalam penjara Nabi Yusuf. Di penjara itu Nabi Yusuf keterangannya beda yang mengatakan 3 tahun, 7 tahun, bahkan puluhan tahun, 10 tahun. Nah, gak itu perhatian. Sabar Nabi Yusuf. Ketika di penjara pun nyaman ya makan seadanya dan lain sebagainya. Tetapi dengan karena sabar Nabi Yusuf diberi ilham oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menafsiri mimpi ketika seorang rajanya itu pada waktu itu bermimpi ada 7 sapi lempo bareng sapi koros. Tetapi ternyata sapeh nika sekoros pepetok nika akhirnya ngakan dek ke sapi selempo. Jaga raja apa ya mak berdemi pengari. Siapa sih bisa nafsirin dia ternyata beda pegawainya raja gitu panglakun raja. Oh Nabi Yusuf bisa nafsiri ini. Bagaimana Yusuf berdening penjara. Berdening penjara. Akhirnya dikeluarkanlah Nabi Yusuf, diceritakanlah mimpinya raja itu ditafsiri oleh Nabi Yusuf. Oh begini raja, 7 sapi yang gemuk itu adalah zaman di mana 7 tahun negeri ini akan subur, panen besar-besaran. Tetapi ingat 7 tahun setelah itu akan terjadi 7 kali paceklik, gagal panen, kekeringan di mana-mana, stok pangan menipis. Terus bagaimana Yusuf? Solusinya, ini caranya raja. Ketika panen 7 kali ini, mulai tahun depan, mulai musim panen yang akan datang, jangan dipanen semua. Sisakan untuk persediaan. Ambil sebutuhnya saja selama 7 tahun. Untuk mengatasi 7 tahun yang akan selanjutnya yang akan terjadi pacek. Oke. Mak keren. Jadi idenya Nabi Yusuf diterima, akhirnya Nabi Yusuf itu dibebaskan dari penjara dan mau dibersihkan namanya.
dibersihkan namanya oleh raja. Kalau begitu saya bersihkan namamu dari segala tuduhan. Sudah, saya akan keluarkan SP3 dan makin kan? Surat pembebasan. Kemudian poserannya mana? Nabi Yusuf tidak mau. Punten raja, saya tidak mau hadiah ini secara cuma-cuma. Harus dipastikan dulu bahwa saya memang tidak bersalah. Anda pastikan kepada orang yang menuduh saya itu. Siapa ya keluarganya Zulaikha? Dipastikan ternyata betul bahwa selama ini Nabi Yusuf difitnah. Setelah itu, setelah dipastikan bahwa mereka mengakui kesalahannya, Nabi Yusuf dibebaskan oleh raja dan dijadikan menteri pertanian. Menteri pertanian Nabi Yusuf. Setelah raja wafat, raja berpesan untuk kerajaan ini diteruskan oleh Nabi Yusuf. Dan kebetulan Zulaikha nika pun sudah tadi merasa bersalah, bertaubat dengan Allah. Suaminya meninggal, Kitfir Al-Aziz kata Asmana, suaminya meninggal, pas akhirnya menikah dengan Zulaikha. Ternyata Zulaikha dalam satu riwayat kayak itu termasuk tanah raja gila berarti. Makanya pewasiatnya rajanya itu berpesan untuk melanjutkan kerajaan ini kepada Nabi Yusuf. Nah, ini bukti bahwa kesabaran menjadikan seorang hamba menjadi raja. Ini berarti. Malah mau ke petengkul sareng perajunan diberikan kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar di dalam menghadapi musibah, sabar dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sabar dari menghindar kemaksiatan. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, boleh semakin bulan pasah kita dilatih menahan hawa nafsu, melatih kesabaran, malah muka endingnya kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin amin ya rabbal alamin. Keren cukup sekali itu pemator orang berlebih nanya on sepora. Sebelum saya akhiri, insyaallah seminggu lagi liburan santri-santri kan, seminggu lagi kan, tanggal 20 Ramadan hari Sabtu. Kami keluarga besar Pondok Pesantren Al-Wafa berpesan kepada santri-santri dan utamanya kepada wali santri untuk tetap mengontrol dan menjaga putra-putrinya. Apa yang sudah menjadi kebiasaan di pondok ini kekontrol para tretan, para hadirin. Pondok nikah sebelum subuh tahajud. Mari nikah bajeng jamaah. Mari yang jamaah ngaji nih kan. Mari ngaji ki bersihan. Mari bersihan karena liburan ki terserah bonak kanan. Nah, duha, mari duha pun terserah nak kanan pun. Mari kadito bajeng duhur ngaji boleh. Ini kak mari ini kan detek asar ngaji boleh. Maghrib buka bade beritan, bade aurat yang dibaca selama di pondok bi ngaji boleh. Mari isya ngaji boleh. Jadi panjenengan kun tak usah ruwet. Mari subuh congok potrena potrana be ngaji ya. Ini kan pon. Napa ngaji narat napa daerah bagan ini. Dikontrol para tretar. Liburan tak masalah. Keluar geng sengak mana be keluar dikontrol sareng pasera entar ke kak dimah. Singuniin serah misalkan ketemuan bi serah, nah ini kan kontrol kadang lep nyelep iya kadang bening kadang sekut ya kalau nah kan mohon untuk dikontrol, untuk diawasi betul-betul sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
liburan kayak itu benih pas lepas, lepas bebas punten. Justru liburan ini adalah membuktikan bahwa kamu itu benar-benar mondok, benar-benar mondok. Membuktikan kalau kamu itu benar-benar mondok. Berarti uning pondok ongkuan berarti ngaji ongku depak mulai ngaji alhamdulillah. Meningun ngaji narat. Ini kata-kata. Ingat ya. Santri-santri mohon untuk menjaga akhlak. Jangan lupa juga nanti kalau disempatkan, disempatkan kepada guru-guru ngajinya kamu yang sudah ngajari kamu alif-alifan, alif ba ta roh, ya. Terus wanin, cabisin, cabisin. Ya salaman lah, mun tadi saya salaman lah. Ya di rezeki umpama cabisin. Nah, ini kan salah satu namanya mana? Irtibat ya, salah satu sambungan kepada guru agar tidak lepas. Salah satu penghormatan, bentuk penghormatan kepada guru kita yang pertama kali mengajari kita ngaji. Kalau di pondok ini ustadz semuanya ini cuma tinggal kalau gampangannya apa namanya bangunan ini tinggal ngolein pun nata peta nata penyaman jendela nggak guru pun nyoba genteng nggak guru pun lah guru ngaji kalian itu yang meletakkan pondasi yang kuat. Nah, ini kan itu makanya jangan sampai lupa kayak kelupain wedi pawolana mulai dari pondok ban numpak sepeda pada guru ngaji naik belayer bibun. Ya, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita selalu mendapat barokah dari ilmu kita yang sudah kita pelajari dan mudah-mudahan kita mendapat keberkahan bulan Ramadan. Amin amin ya rabbal alamin. Puasa kita, ibadah kita, qiyamul lail kita, tarawih kita dan semuanya ibadah di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan segala dosa kita diampuni oleh Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Saya akhiri wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.